Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan kembali mengulas game Ruy Lopez kawan, karena Ruy Lopez semalam berjaya di turnamen FIDE Grand Swiss, khususnya di kategori Open atau kategori pria pada babak kedua semalam. Ada 8 partai yang memainkan Ruy Lopez semalam, 2 diantaranya berakhir remis, dan sisanya 6 partai berakhir kemenangan bagi putih. Untuk itu, di video ini kita akan ulas salah satu game yang admin pilih ini dari partainya game Maxime Lagrave versus Muhammad Amin Tabatabai di babak kedua FIDE Grand Swiss semalam di kategori pria atau Open. Langsung saja kita ke atas papan, tapi sebelum itu coba kita intip profil kedua pemain. Mungkin sebagian besar kawan-kawan sudah tahu sosok Maxime Lagrave ini, seorang pemain asal Prancis. Sekarang posisinya di ranking dunia menempati posisi ke-13 kawan, dengan elo standar 2763, elo rapid 2773, dan elo blitz 2838. Sedangkan Muhammad Amin Tabatabai ini merupakan pecatur asal Iran, mempunyai elo standar 2639, elo rapid 2425, dan elo blitz 2555. Sekarang posisinya menempati ranking ke-122 dunia. Sekarang langsung kita ke permainannya. Di sini Maxime pegang putih kawan, bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion E5, dan Ruy Lopez gajah B5. Dan hitam atau Muhammad Amin Tabatabai ini memilih variasi yang cukup solid dengan kuda F6 yang disebut dengan Berlin Defense. Kemarin di videonya David Howell sudah saya sebutkan 2 pilihan utama bagi putih di langkah berikutnya ini, yaitu memainkan langkah rokade pendek, dan beberapa variasi lanjutannya sudah saya sebutkan juga, atau juga dengan memainkan pion D3. Sebetulnya kuda C3 juga bisa dimainkan, pion H3 juga bisa dimainkan, tapi langkah rokade dan pion D3 merupakan 2 pilihan utama di posisi seperti ini. Di sini kawan, Maxime memilih langkah rokade, membiarkan pionnya dipukul oleh kuda hitam, selanjutnya pion D4, kuda mundur ke D6 menyerang gajah, dan gajah pukul kuda. Lanjut Maxime menukarkan gajah terangnya dengan kuda hitam di C6 ini. Dipukul balik menggunakan pion D, selanjutnya pion pukul pion mengancam kuda, kuda harus lari ke petak F5. Kuda bisa saja kawan lari ke petak B5 atau ke petak C4, tapi petak yang cukup bagus atau paling banyak diambil oleh pemain hitam adalah petak F5 ini. Di sini kawan, Maxime langsung menukarkan menterinya, menteri pukul menteri dipukul balik oleh Raja Hitam. Langkah-langkah atau urutan langkahnya sama seperti yang saya tunjukkan kemarin kawan di videonya David Howell. Dengan variasi ini artinya kedua pemain sudah mempersiapkan diri dalam permainan endgame. Dan jika dilihat dengan variasi ini, hitam sedikit dirugikan kawan dengan bertumpuknya pionnya di lajur C ini. Walaupun dia mempunyai pion mayoritas di sayap menteri, 4 pion melawan 3 pion putih, tapi dengan bertumpuknya pion di lajur C ini sangat sulit bagi hitam untuk membuat pion bebas di sayap menteri. Berbanding dengan posisi putih kawan, putih mempunyai pion mayoritas di sayap raja. Dengan posisi struktur pion yang tidak rusak seperti ini, melawan 3 pion hitam, putih sangat mudah membuat pion bebas nantinya, apakah nanti di sisi papan ataupun di lajur pusat. Kita lanjut ke permainan. Di sini Maxime melanjutkan dengan langkah pion H3, merupakan langkah terbaik untuk melanjutkan langkahnya di posisi ini. Adapun beberapa pilihan juga beteng ke petak D1 dengan tempo skak kawan, tapi mudah saja raja akan bergeser ke petak E8 nanti. Tapi putih pada posisi ini memainkan pion H4 ini adalah pilihan terbaik untuk memanfaatkan temponya, segera mendorong pion-pionnya untuk didorong ke depan, membentuk atau membuat pion bebas. Kita melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah E7, kuda berkembang ke C3, kuda hitam ke H4 langsung menawarkan pertukaran, tantangan diterima oleh Maxime, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya pion F4. Pada posisi ini kawan, langkah-langkah seperti ini sudah pernah ada yang memainkan sebelumnya. Ada yang memainkan gajah ke petak D7, yaitu pertandingan atau pertarungan antara Levon Aronian versus Sergei Karjakin di turnamen Kroasia Grand Chess Tour tahun 2019, di mana saat itu putih memenangkan game itu. Atau ada juga yang memainkan pion G6 dan permainan berakhir miss. Tapi di sini Amin Tabatabai bermain dengan langkah gajah ke F5.
Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Maxim melanjutkan beteng D1 skak, raja bergeser ke E8. Sekarang pion G4 menyerang gajah, gajah ditarik mundur kembali ke C8. Kenapa gajah ini tidak tertarik pukul pion di C2 ini kawan? Karena ancaman berikutnya adalah beteng naik ke D2 mengancam gajah. Gajah sudah tidak bisa lari kawan ke peta ini, apalagi ke peta E4 atau ke peta F5, atau salah satu peta yang cukup aman sementara adalah peta G6. Tapi pion F5 bisa dimainkan oleh putih dan gajah hitam pun akan terjebak. Oleh karena itulah gajah ini lari mundur ke peta C8 dan Maxim melanjutkan langkah raja ke G2, mulai mengaktifkan rajanya menuju pusat di beberapa langkah berikutnya. Hitam melanjutkan dengan pion H5, dibalas Maxim dengan pion F5. Ini bukan langkah terbaik kawan bagi putih. Baiknya putih memainkan raja maju ke peta F3 untuk terus aktif menuju peta pusat, sementara menunda pertarungan dengan pion hitam. Pada posisi ini tadi, Maxim memilih langkah pion F5, tapi respon dari hitam kurang bagus juga kawan, bermain dengan langkah gajah mundur ke E7 yang merupakan langkah blunder bagi hitam. Ada bagusnya bila hitam memainkan pion G6 kawan untuk menantang pion putih dan merusak strukturnya. Bila pion putih ini tidak menerima tantangan pion hitam, maka pion hitamlah yang akan pukul pion putih. Jika dipukul balik oleh pion G, gajah hitam ini akan bisa kembali aktif di diagonal yang cukup bagus. Apabila langkah lanjutan pion F pukul pion G6, akan dipukul balik oleh pion F. Dan putih akan mempunyai pion yang terpisah kawan, walaupun ini juga berpotensi jika putih mampu mempertahankan pion pusatnya ini. Tapi di beberapa langkah berikutnya juga masih bisa dihentikan kawan oleh gajah di E6 laju pion putih ini. Dan selanjutnya hitam bisa bermain dengan pion-pion di sayap menteri atau mengeluarkan beteng ke lajur pusat untuk menantang beteng putih ini. Juga diikuti mungkin raja bergerak maju ke atas juga bisa dimainkan oleh hitam untuk mengkoneksikan kedua betengnya. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini tadi kawan, hitam membuat langkah kesalahan dengan menarik mundur gajahnya ke E7. Ini dimanfaatkan oleh Maxim melangkahkan rajanya ke peta gelap ke peta G3 untuk mengontrol peta H4. Jadi di sini Amin merespon dengan langkah pion H pukul pion G4 dipukul balik oleh pion H dan Amin melangkahkan gajahnya kembali ke H4 skak, raja ke F3, selanjutnya gajah kembali mundur ke E7. Maxim melanjutkan pengembangan gajah F4-nya. Amitabh Bachtai melanjutkan dengan langkah pion G6 sekarang, sebuah langkah yang cukup terlambat. Dibalas Maxim dengan menggeser beteng ke H1 menantang pertukaran beteng. Hitam menolak menggeser betengnya ke G8. Sekarang pion F6 mengancam gajah, gajah ke B4 mengancam kuda, kuda lari ke E4, selanjutnya gajah ke E6 menyerang pion atau mengincar pion A2. Pion didorong satu peta mengancam gajah gelap, gajah mundur ke A5. Sekarang kuda ke G5 mengincar gajah peta terang hitam. Langkah ini sepertinya langkah yang kurang bagus kawan, karena gajah hitam bisa bergerak ke D5 skak dan memberikan serangan tusuk sate bagi beteng di belakangnya. Tapi Maxim tidak mencoba menutupnya dengan kuda di peta E4 ini kawan. Dia mengorbankan pertukaran perwira dengan menggeser raja ke G3. Mempersilahkan gajah hitam pukul beteng H1-nya. Tantangan diterima, gajah pukul beteng dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya persiapan naik ke peta H7 mengincar pion F7. Amitabh Bachtai menggeser beteng ke F8, mempersiapkan untuk memperkuat posisi pion F7-nya. Beteng putih tetap naik ke H7 dan coba perhatikan kawan sampai langkah ke-28 ini sudah jelas posisi putih sangat unggul dan dalam posisi menekan. Apalagi kedua perwira hitam di sisi atau di sayap menteri ini kawan, posisinya jauh dari area permainan. Beteng pun juga sudah telat untuk berkembang. Gajah peta gelap hitam pun ini juga tidak mempunyai diagonal yang cukup bagus untuk bermain di peta ini. Walaupun melakukan skak juga dengan mudah nanti raja bisa bergeser ke peta terang. Walaupun nanti gajah ini ditempatkan di peta B6 kawan, sudah tidak ada lagi yang diincarnya di diagonal ini. Atau pada posisi ini hitam mencoba mengeluarkan betengnya ke D8. Simpel putih akan memainkan pion E6 kawan untuk memberikan garbuan bagi kedua beteng hitam ini nanti. Jika pion putih ini disikat oleh pion hitam, selanjutnya adalah ancaman skakmat. Jadi pada posisi ini tadi Amitabh Bachtai memainkan gajahnya ke peta B6.
Maxim membalas dengan pion C3 mengontrol petak D4 agar gajah tidak bermain di petak ini. Amitabha-Tabai pun tidak ada pilihan lain lagi kawan, tidak ada langkah-langkah terbaik lainnya, dia mengeluarkan betengnya ke D8, dibalas Maxim dengan pion E6, persiapan untuk menggarpu kedua beteng hitam ini. Seperti yang saya sebut tadi, jika pion pukul pion, ancamannya adalah ancaman skakmat. Amitabha-Tabai mengeluarkan betengnya kawan, naik ke D3 skak terlebih dahulu, raja ke G2. Sudah tidak ada skak lagi dari beteng hitam, jika ke petak D2 akan disikat oleh gajah putih. Hitam memainkan gajahnya ke E3 menantang pertukaran gajah gelap. Di sini Maxim menolaknya kawan, lebih memilih langkah pion E7. Mempersilahkan gajah pukul gajah, nanti pionnya juga bisa pukul beteng hitam ini dan diikuti dengan langkah beteng ke H8 skak mat. Di sini Amitabha-Tabai menggeser betengnya ke G8 menghindari ancaman pion, tapi setelah kuda pukul pion F7 ini kawan, Amitabha-Tabai menyerah di langkah ke-33. Kenapa kawan hitam pada posisi ini harus menyerah? Bila pada posisi ini hitam melanjutkan untuk mengambil gajah yang gratis ini, gajah pukul gajah, selanjutnya adalah kuda akan ke D6 skak. Jika kuda diambil oleh pion hitam, selanjutnya adalah pion F7 skak, menggarpu beteng serta raja hitam, raja ambil pion, dan pion promosi open skak. Di beberapa langkah berikutnya, lebih tepatnya 5 langkah lagi kawan, akan terjadi skak mat dari putih. Atau langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini tadi kawan, agar permainan lebih panjang, hitam bisa memainkan dengan raja bergeser ke D7. Selanjutnya adalah kuda akan ke E5 skak, raja bergeser, kuda ambil beteng, selanjutnya raja ambil pion di F6. Jika raja tidak mengambil pion ini kawan, salah satu pion ini akan bisa promosi. Jadi langkah terbaik adalah raja ambil pion, gajah putih pukul gajah hitam, dan jika dilanjutkan akan jadi seperti ini kawan. Di beberapa langkah berikutnya juga akan terjadi skak mat dari putih. Tentu saja pion ini harus promosi terlebih dahulu. Itulah kawan permainan Maxim Lagrave dalam membongkar pertahanan Berlin atau Berlin Defense dalam permainan Ruy Lopez saat berhadapan dengan Amitabha-Tabai di babak kedua Grand Swiss semalam. Semoga permainan tadi bisa memberikan referensi dan ide-ide dalam permainan Berlin Defense kawan. Jika kalian siap untuk bermain endgame, patutnya di langkah keempat di posisi ini kalian bisa memilih langkah variasi rokade, tidak memilih langkah pion D3. Tapi jika kalian ingin bermain lebih kompleks, bisa bermain dengan pion D3 kawan. Tapi jika ingin bermain simple, bermain dengan endgame, kalian bisa memilih variasi rokade ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.